Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan perbincangan kita masih terkait dengan USG. Sebenarnya ada perbedaan atau tidak terkait dengan USG yang dilakukan pada pria atau wanita? Langsung aja kita tanyakan ke Dokter Tisda. Oke, jadi nanti ini juga mungkin boleh ditambahkan ya dok ya oleh Dokter Ika ya. Sebenarnya pada dasarnya untuk perbedaan USG antara laki-laki sama perempuan itu nggak ada sih sebenarnya, karena ya sama aja kecuali pada kasus-kasus tertentu. Contohnya misalnya dari segi organ reproduksi ya. Contohnya misalnya kasusnya ada cairan ataupun ada mungkin curiga massa atau tumor di testis misalnya. Tentunya ini kan berarti hanya untuk kaum pria gitu ya. Tapi secara umum sih sebenarnya nggak ada perbedaan sih setahu saya gitu ya. Tapi nanti mungkin akan lebih dijelaskan lagi oleh Dokter Ika. Oke. Boleh dok, langsung aja nih dok terkait dengan perbedaannya. Coba Dokter Rizda, kalau payudara boleh sama laki-laki tidak? Sebenarnya maksudnya dokternya memeriksanya ya dok ya? Yang diperiksanya. Pasiennya boleh laki-laki nggak? Iya mungkin bisa saja ada. Ternyata memang kasusnya ada dok. Iya. Jadi pemeriksaan payudara itu tidak hanya dilakukan pada perempuan. Betul bahwa sebentar menjawab dulu yang apa perbedaannya. Tentu saja tidak ada kalau organ-organ yang di dalam, kecuali tadi yang reproduksi karena memang berbeda, tapi secara umum sama. Tapi mungkin yang masyarakat tidak tahu adalah bahwa pemeriksaan payudara itu bisa dilakukan juga pada laki-laki. Pada kasus-kasus tertentu yang memang terjadi kelainan di payudaranya laki-laki, misalnya payudara normalnya laki-laki itu kan tidak memiliki jaringan payudara ya. Jaringan mame di dalamnya tuh lobu-lobunya nggak ada. Tapi pada kondisi kelainan tertentu ternyata ada, maka dokter akan melakukan rujukan ke radiologi untuk dilakukan pemeriksaan USG. Benar apa enggak sih ini menonjolnya karena memang ada jaringan payudara yang tumbuh, atau jangan-jangan dia hanya benjolan di bawah kulit seperti kasus yang tadi itu. Jadi itu bisa membedakan untuk itu. Tapi untuk perbedaan secara umum tidak ada. Oke, untuk perbedaan mendasarnya ternyata nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan ya dok. Nah, menjawab pertanyaan yang tadi nih dok, tentunya berarti USG ini bisa menjadi suatu langkah yang menentukan apa terapi selanjutnya yang akan diberikan oleh pasien dok. Betul, jadi tadi dokter yang mengirim ke kita itu sudah mengetahui diagnosis dan diferensial diagnosis yang mungkin gitu. Nah, dari pemeriksaan penunjang USG ini akan mengarahkan, oh ini lebih mengarah ke diagnosis yang A, tidak ada tanda-tanda diagnosis B gitu. Jadi setelah itu tegak diagnosisnya, tentu dokter yang mengirim tadi akan melakukan tindakan terapi yang sesuai dengan diagnosis yang sudah ditegakkan tadi. Kemudian bisa juga USG ini untuk evaluasi pada kondisi tadi yang seperti saya bilang, kalau ada tumor misalnya, atau ada batu tertentu, batu empedu itu kan beberapa bisa diobati dengan obat minum saja hancur gitu. 3 bulan kemudian setelah minum obat diperiksakan lagi USG apakah dia terjadi pengurangan ukuran atau jumlah dari batunya misalnya. Itu juga bisa dilakukan dengan menggunakan. Oh, berarti selain untuk terapi ataupun langkah untuk terapi, USG juga bisa untuk mengevaluasi ternyata ya. Bukan hanya untuk menentukan terapi, tapi evaluasi juga sangat penting untuk menentukan nantinya apakah pengobatannya dihentikan ataukah butuh ternyata lanjutan ya dok ternyata. Yang nggak bisa itu tadi. USG untuk pengobatan. Nah, kalau misalnya persiapan dok, tentunya ada yang harus disiapkan dok. Kalau misalnya ada pemeriksaan USG yang akan dilakukan, apalagi sering sih Pak dengar nih, kalau misalnya orang yang ingin melakukan USG harus menahan dulu pipisnya, tidak pipis untuk beberapa jam. Sebenarnya manfaatnya apa dok? Apakah ada kaitannya dan apakah organnya akan lebih terlihat dengan seperti itu dok? Mungkin boleh dijelaskan dok. Betul. Jadi pada pasien dengan rencana pemeriksaan USG perut, tadi sudah saya sebutkan salah satu yang bisa menghalangi pemeriksaan adalah tulang ya. Yang kedua lagi adalah udara. Jadi udara, sedangkan usus kita itu kan salah satunya komponennya adalah udara. Jadi pada kondisi tertentu yang udaranya banyak di dalam perut, maka akan menghalangi organ-organ di dalam perut. Jadi kenapa disuruh puasa? Harapannya udara di dalam perut itu minimal sehingga organ yang terekspos pada saat kita lakukan pemeriksaan USG itu lebih maksimal. Kalau manfaat untuk menahan kencing itu lebih ke pemeriksaan organ di regio pelvis, area pelvis di bawah pusar. Itu akan lebih mudah terlihat di mana di situ ada organ. Kalau perempuan kan berarti ada uterus, ada rahim, kemudian ada kantong telur kanan kirinya, kemudian ada kantong kencingnya itu sendiri. Kantong kencing itu kalau dia posisinya kempes dan nggak ada isinya itu
sulit dilakukan evaluasi dengan menggunakan USG. Jadi biasanya pasien dengan rencana pemeriksaan abdomen akan disuruh puasa plus nahan kencing. Puasa makan, kalau minum masih boleh. Oke, berarti tetap ada persiapan ya dok ya. Salah satunya tentunya dengan indikasi dokter, ada yang disuruh puasa terlebih dahulu, ada yang disuruh menahan kencing terlebih dahulu, tentunya untuk mempermudah dan juga menegakkan diagnosisnya nanti lebih pasti seperti itu ya dok. Nah tadi disebutkan juga dok, kalau misalnya ada batu ternyata bisa terdeteksi juga dengan USG. Kalau di FKTP sendiri gimana nih dok, dari dokter Lisda? Biasanya gejala apa aja sih yang ditunjukkan oleh pasien? Misalnya ada batu dan dokter akan melakukan rujukan. Biasanya gejala utama atau red flagnya apa sih yang melakukan rujukan itu dan gejala yang dirasakan oleh pasien? Oke, jadi sebenarnya kalau kasus batu ini lumayan banyak ya dok akhir-akhir ini ya, dan itu banyakan juga dari usia muda sih sebenarnya, usia produktif gitu. Kalau di FKTP sih biasanya mereka yang paling umum dan hampir selalu itu ada keluhan jadi nyeri pinggang, itu yang paling sering. Cuman di sini kita nggak bisa langsung mengarahnya pasti batu semua gitu, karena kan bisa aja ini ranahnya ke dokter syaraf, misalnya mengarah ke syaraf kejepit dan sebagainya. Nah, yang mengarahkan kita mungkin memikirkan kemungkinan ini batu kalau di FKTP itu biasanya kita kan bertanya terkait dengan keluhan di buang air kecilnya nih sih Pak. Apakah memang ada manifestasi atau gejala yang berdampak ke buang air kecilnya? Nah, kalau misalnya ada, contohnya pasiennya harus mengedan dulu atau volumenya yang mungkin berkurang, pancarannya yang lebih lemah, atau pada beberapa kasus nggak jarang ditemukan pasir nih dok keluar. Jadi memang dia mengaku ada bulir-bulir pasir yang keluar. Nah, seperti itu udah sangat mengarah ya, tapi tetap biasanya kita perlu pemeriksaan penunjang dan itu kita akan tetap konsulkan nantinya ke dokter spesialis urologi. Oke, berarti kalau misalnya udah ada gejala seperti itu langsung dikonsulkan atau dirujuk ya dok ya? Ya, biasanya kita rujuk kalau udah seperti itu. Oke, nah kalau misalnya perbedaannya nih dok, tentunya tadi kita udah menyebutkan sedikit terkait dengan USG, ronsen, ternyata ada MRI dan juga CT scan. Sebenarnya perbedaan singkat aja nih dok, perbedaannya apa sih biar orang awam juga tahu nih kapan sih sebenarnya bermanfaat dilakukan USG, MRI, CT scan ataupun ronsen yang sering diminta oleh pasien terus nih dok? Ya, jadi masing-masing itu memiliki kelebihan dan kekurangannya, di mana kalau ronsen ini kelebihan utamanya dia cepat. Jadi cepat dan umumnya rumah sakit punya. Kekurangannya dia yang terlihat hanya terbatas. Kita memang bisa lihat nih bagian dalamnya, tapi sejauh mana kelainan itu nggak semua diagnosis bisa terlihat melalui saya nyeri dada langsung difoto, belum tahu nih sakitnya di mana, karena nyeri aja, ternyata bisa jadi gambarannya normal. Terus kalau USG tadi beberapa kita sudah bahas ya, bisa mendapatkan gambaran organ dalam yang padat umumnya itu lebih jelas. Tapi kekurangannya itu tadi kalau ada udara atau tulang, jadi USG paru-paru itu bisa tapi terbatas sekali untuk beberapa diagnosis saja. Kemudian kalau CT scan ini bisa melihat anatomi organ secara keseluruhan lebih jelas. Kita bisa lihat 3 dimensinya, kemudian ukurannya bisa lebih akurat lagi, kemudian yang diperiksa luas dan pemeriksaannya juga cukup cepat sebenarnya. Tapi secara biaya lebih mahal dari USG, dan pada kondisi tertentu pasien tidak bisa dilakukan, misalnya pasien penurunan kesadaran itu yang harus dipindahkan atau pasien sesak sekali, itu akan susah dilakukan pemeriksaan CT scan. Kalau MRI ini yang paling bagus untuk bisa melihat gambaran anatomi tubuh selain pada tulang ya. Kalau tulang CT scan lebih bagus. Tetapi tentu saja modalitasnya jarang ada dan biayanya cukup mahal. Tentunya nggak harus dilakukan pada satu kasus, dilakukan semuanya ya dok ya. Tetap harus ada indikasi dilakukannya oleh dokter pemirsa. Nah mungkin kita udah di akhir segmen nih dok. Banyak sekali informasi yang sudah kami dapatkan, pemirsa dokter kita dapatkan terkait dengan USG, dari manfaatnya dan apakah aman atau tidak. Mungkin boleh dari dokter Ike untuk pesannya kepada pemirsa dokter kita terkait dengan USG dokter. Oke, jadi untuk semua masyarakat perlu diketahui tadi bahwa USG ini adalah salah satu pemeriksaan penunjang yang aman, nyaman, dan tidak menimbulkan rasa nyeri secara umum. Tetapi perlu diketahui bahwa tidak semua USG bisa dilakukan sesuai dengan permintaan pasien. Jadi pemeriksaan ini perlu ada indikasinya, tujuannya apa yang mau diperiksa, kemudian hasilnya juga tidak semua rasa nyeri atau keluhan itu bisa langsung terlihat. Jadi bisa jadi ada beberapa yang mungkin tidak langsung tegak diagnosisnya lewat USG. Kemudian tetapi ini sangat bermanfaat untuk bisa mendeteksi dini suatu penyakit
Jangan sampai pada saat kondisi parah baru akan diperiksa. Jadi dengan USG ini kita bisa mendeteksi dini beberapa penyakit tertentu atau kondisi tertentu dengan modalitas yang bisa ditemui atau didapatkan di beberapa pusat kesehatan atau rumah sakit umumnya yang memiliki USG. Jadi jangan takut untuk melakukan USG, tapi juga tetap dilakukan USG secara efektif sesuai dengan indikasi. Baik, tentunya terima kasih banyak pada Dokter Ika atas pesannya, dan juga terima kasih juga Dokter Lisda atas informasi yang sudah diberikan. Baik pemirsa, tentunya USG bisa mendeteksi berbagai kondisi medis, namun tetap dengan indikasi dokter. Saya Syifa Nabila mohon undur diri dari Dokter Kito, bersama Kita Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.